Apa sih Katolik independen itu? Katolik independen adalah orang-orang karena pandangan mereka sendiri memisahkan diri dengan persatuan dengan Paus di Roma dan membentuk gereja sendiri namun tetap membawa beberapa liturgi dan tradisi gereja Katolik, bahkan beberapa di antaranya menggunakan nama Katolik di dalam nama gereja mereka. Nah, kali ini kita akan membahas 11 gereja yang menyebut Katolik namun bukan gereja Katolik, dan salah satu dari antara 11 gereja ini sudah ada di Indonesia secara diam-diam. Video ini sangat cocok bagi sahabat Katolik Ukren yang akan berwisata ke luar negeri atau yang sedang tinggal di luar negeri agar lebih waspada saat ingin pergi misa dan mencari gereja Katolik terdekat. Hal ini membantu kalian agar tidak salah masuk gereja karena hanya membaca sepintas ada kata Katoliknya. Ingat, gereja Katolik di luar Indonesia hanya bernama Catholic Church atau Roman Catholic Church. Di luar ini itu bukanlah gereja Katolik meski ada kata Catholic. Langsung saja kita akan bahas. 11. Centro Mariano de Aurora Uruguay atau Gereja Aurora Maria Pusat Uruguay yang terletak di negara Uruguay. Belum lama ini, banyak beredar di sosial media sebuah video lantunan seorang suster yang menyanyikan lagu Maria. Dan tak sedikit umat Katolik dunia termasuk Indonesia yang tertipu, juga bahkan membagikannya di sosial media. Berikut cuplikan sekilas lagunya. La voce di Maria, dolce melodia. Dan tahukah sahabat Katolik Ukren, itu bukanlah gereja Katolik. Ya, jika dilihat, atribut agama yang dipakai oleh para suster dan imam adalah atribut khas gereja Katolik. Namun, Uskup Gereja Katolik di Keuskupan Salto, negara Uruguay menegaskan bahwa pelantun lagu La Voce di Maria itu tidak terkait dengan gereja Katolik Uruguay dan merupakan anggota dari gereja Centro Mariano de Aurora Uruguay. Kelompok ini semakin menarik perhatian karena mereka mengenakan pakaian biara gereja Katolik, padahal para pelantun dan pengiringnya bukanlah rohaniawan dan rohaniawati, tetapi hanya orang biasa. Uskup Salto berkata, mereka memilih pakaian jubah biarawan-biarawati saat akan bernyanyi hanya agar terkesan tampil tampak lebih saleh. Ya, gereja ini bernama Centro Mariano de Aurora Uruguay yang memiliki jumlah anggota sekitar 500 orang. Uskup Salto bahkan mengecam gereja baru ini karena kurangnya kejelasan dan transparansi yang terjadi. Konferensi para uskup Uruguay beberapa hari lalu sudah mengingatkan umat Katolik di negara Uruguay akan keberadaan sekte agama baru ini yang diduga beroperasi di pedalaman negara Uruguay. Menurut situs resmi mereka, gereja ini merupakan bagian dari gereja New Age atau gereja gerakan zaman baru. Gereja ini juga mengadopsi doktrin Bunda Maria dalam gereja Katolik sehingga dapat membingungkan umat. Hal ini sebagai salah satu cara mencari anggota baru. Uskup Salto berpesan agar umat lebih berhati-hati dan tidak cepat menarik kesimpulan bahwa itu adalah gereja Katolik hanya karena atribut yang dipakai, karena gereja ini mengambil atribut Katolik namun tidak beragama serta mencampurkan ajaran Katolik dengan ajaran-ajaran dari gereja dan agama lainnya. Mereka tampak religius namun tidak mengklaim mengikuti agama apapun. Tak hanya itu, Uskup Salto juga berpesan agar umat Katolik tetap berada dalam gereja Katolik yang kudus dan tidak tersesat hanya karena melihat ada atribut Katolik yang dipakai, mengingat sekarang ini sudah banyak gereja-gereja non-Katolik di dunia yang juga menggunakan atribut gereja Katolik, baik sebagai salah satu cara mencari anggota baru dari umat Katolik, maupun sebagai aksesoris saja tanpa tahu makna liturgis di balik atribut itu. 10. Palmarian Catholic Church atau Gereja Katolik Palmarian di negara Spanyol adalah gereja Katolik tradisionalis skismatis kecil dengan tata uskup di El Palmar de Troya, Spanyol. Beberapa jurnalis, penulis esai, dan mantan pengikut mereka mendefinisikan organisasi ini sebagai sekte manipulatif. Gereja ini menghormati Paus Paulus ke-6 sebagai martir dan para pendahulu Paus Paulus ke-6 adalah Paus sejati. Setelah Paus Paulus ke-6, Paus-Paus berikutnya termasuk Paus Fransiskus tidak mereka akui sejak tahun 1978 karena telah memiliki Paus sendiri. Tetapi hal ini terjadi hanya karena berdasarkan klaim penglihatan yang tidak jelas versi mereka yang mengatakan bahwa Paus di Roma bukan lagi pemimpin gereja universal, namun pemimpinnya telah dipindahkan ke tata suci El Palmar de Troya, Spanyol sejak tahun 1978 tempat mereka tinggal. Mereka juga mengucilkan Paus di Roma. Gereja Katolik Palmarian telah memiliki 4 Paus sejak didirikan, dan yang terakhir Paus mereka adalah Paus Hernandez yang mengundurkan diri pada 2016 karena akan menikah dan digantikan oleh Paus Joseph Odenmaet pada tahun 2016. Jumlah anggota gereja Palmarian ini hanya 1.000 orang. 9. Society of Saint Pius X atau Gereja Serikat Santo Pius X atau SSPX yang terletak di Eropa dan Amerika.
Serikat Santo Pius X atau SSPX adalah persaudaraan imamat internasional yang didirikan pada tahun 1970 oleh Marcel Lefebvre, seorang uskup agung Prancis tradisionalis. Anggota gereja ini dinamai Serikat Paus Pius ke-10, di mana mereka menolak segala hal yang berbau modernisasi, dalam hal ini menolak hasil Konsili Vatikan II. Mereka tetap mempertahankan Misa Tridentin dan buku-buku ritual sebelum Konsili Vatikan II, di mana Konsili Vatikan II bersifat lebih terbuka terhadap penggunaan berbagai bahasa selain Latin seperti bahasa setempat dan lain-lain. Pemimpin mereka saat ini adalah Uskup David Pagliarani, menggantikan Uskup Bernard Villei. Ketegangan antara Serikat SSPX dan Tahta Suci Vatikan mencapai puncaknya pada tahun 1988 ketika Uskup Agung Lefebvre menabiskan dengan seenaknya 4 uskup tanpa persetujuan mandat apostolik Vatikan dan menentang Paus Yohanes Paulus II. Hal ini mengakibatkan Roma menyatakan bahwa 4 uskup yang ditabiskan tersebut diekskomunikasi otomatis atau terputus dari persatuan dengan Paus di Roma. Jumlah anggota gereja SSPX ini berjumlah 1.114 orang yang terdiri atas 680 pastor, 217 anak seminari, dan 217 anggota lainnya. Sebagian besar hidup di Prancis, Swiss, Italia, Kepulauan Karibia, dan Amerika Tengah. Di abad 21 ini, semakin banyak anggota SSPX yang meninggalkan gerejanya dan kembali bergabung menjadi anggota gereja Katolik karena beberapa langkah ekumenis yang ditempuh oleh gereja Katolik, seperti menghidupi Misa Tridentin atau Misa tradisional lama Roma, yang salah satu ciri khasnya imam dan umat menghadap altar. Bahkan Paus Benediktus ke-16 melonggarkan peraturan bagi para pastor yang mau melaksanakan Misa Tridentin ini. Selain itu, gereja Katolik mampu membawa mereka kembali ke jalan yang benar dengan merangkul pada FSSP atau Persaudaraan Santo Petrus. Adapun, misa yang dipakai setelah Konsili Vatikan II saat ini bernama Misa Novus Ordo, yang juga salah satu ciri khasnya imam menghadap umat. Nah, misa inilah yang ditentang oleh kelompok ini dan juga hasil Konsili Vatikan II ditentang. SSPX juga berkembang di Pulau Jawa meski sangat sedikit jumlahnya. Ingat, tetap waspada ya sahabat Katoliko keren, dan jangan pernah melenceng dari persatuan Roma. Roma adalah rumah kita bersama, Rome Sweet Home. 8. Apostolic Catholic Church atau Gereja Katolik Apostolik yang terletak di negara Filipina. Gereja Katolik Apostolik adalah gereja Katolik independen yang didirikan oleh John Florentin L. Teruel pada tahun 1992 di Filipina. Gereja ini menyebut diri Katolik namun bukan merupakan bagian dari gereja Katolik. Tujuan gereja ini didirikan adalah untuk menengahi dan mempersatukan ritus Barat atau gereja Katolik Roma dan ritus Timur atau gereja Ortodoks Timur serta membentuk satu gereja Katolik. Jadi, bisa dikatakan gereja ini anggotanya berasal dari mantan anggota gereja Katolik dan mantan anggota gereja Ortodoks Timur. Gereja Katolik Apostolik telah diklasifikasikan oleh Dewan Gereja Nasional di Filipina dan Konferensi Wali Gereja Filipina sebagai lembaga Katolik yang independen karena tidak berada dalam persekutuan dengan Paus, meskipun mengikuti ajaran dan teologi Katolik seperti Devosi Maria dan Doa Rosario. Gereja ini memiliki 2 kuil utama, yaitu Katedral Tritunggal Maha Kudus di Bataan dan Kuil Nasional Bunda Kita di kota Quezon, dan jumlah anggota gereja ini hanya mencapai 5.000 orang. 7. Polish National Catholic Church atau Gereja Katolik Nasional Polandia di negara Polandia. Gereja Katolik Nasional Polandia adalah gereja Kristen yang berdiri di Amerika Serikat dan didirikan oleh orang-orang keturunan Polandia dan Amerika. Gereja ini tidak berada dalam persekutuan dengan Gereja Katolik Roma karena berbeda secara teologis dalam beberapa hal. Gereja ini adalah anggota dari Persatuan Katolik Lama Utrecht Belanda dan juga tidak berada dalam persekutuan dengan Tata Suci Vatikan. Pada saat yang bersamaan, gereja ini tidak berada dalam persekutuan dengan Persatuan Utrecht Belanda melainkan Persatuan Scranton. Gereja Katolik Nasional Polandia menyambut orang-orang dari semua latar belakang etnis, dan sosial, dan gereja ini memiliki sekitar 26.000 anggota di 5 keuskupan di Amerika Serikat dan Kanada, serta sebagian besar adalah orang-orang keturunan campuran Polandia dan Amerika Serikat. 6. Old Catholic Church atau Gereja Katolik Tua yang terletak di wilayah Eropa Barat dan negara Polandia. Istilah Gereja Katolik Lama atau Gereja Katolik Tua digunakan dari tahun 1850-an oleh kelompok-kelompok yang telah terpisah dari Gereja Katolik Roma karena doktrin tertentu, terutama berkaitan dengan otoritas kepausan. Beberapa dari kelompok ini tinggal di Belanda dan gereja ini tidak berada dalam persekutuan penuh dengan Tata Suci karena tidak mengakui Paus di Roma sebagai pemimpin gereja universal. Mereka mendirikan sebuah gereja baru namun tetap menggunakan istilah Katolik di dalam nama gerejanya, yaitu Gereja Katolik dengan tambahan Tua atau Lama. Gereja Katolik Tua atau Gereja
Gereja Katolik Lama bersama Persatuan Utrecht Belanda adalah gereja yang berada dalam persekutuan penuh dengan Persekutuan Anglikan. Beberapa di antaranya adalah anggota Dewan Gereja Dunia. Nah, bisa dikatakan, Gereja Katolik tua ini adalah gereja beraliran Anglikan namun memakai nama Katolik di gerejanya. Gereja ini dibentuk tahun 1870 di mana anggotanya menerima ajaran ekumenis gereja namun menolak persekutuan dengan Paus di Roma. Anggotanya berjumlah sekitar 100.000 orang dan tersebar di 6 negara Eropa Barat dan Timur, yaitu Jerman, Swiss, Belanda, Republik Ceko, Polandia, dan Austria. 5. Church of Ireland atau Gereja Irlandia yang terletak di negara Irlandia. Pada tahun 1536 selama reformasi Anglikan, Raja Henry ke-8 dari Inggris menarik hampir seluruh gereja Katolik Inggris dari persatuan dengan Paus di Roma. Hal ini karena kekesalan Raja Henry ke-8 terhadap Paus yang kala itu tidak menyetujui perceraian yang diajukan oleh Raja Henry ke-8 hanya karena istrinya tidak dapat memberikan keturunan sebagai pewaris kerajaan. Gereja Katolik di Inggris hampir sebagian besar berubah menjadi gereja Anglikan atau yang disebut Gereja Inggris dengan Raja Henry ke-8 sendiri sebagai kepala gerejanya, bukan Paus di Roma. Hal ini juga berdampak pada negara Irlandia yang kala itu belum merdeka dan masih menjadi bagian dari kerajaan Inggris. Namun, sebagian besar penduduk yang dipaksa beralih menjadi Anglikan tetap kuat dengan iman Katoliknya. Umat Katolik Irlandia yang terpaksa menjadi Anglikan kemudian disebut anggota Gereja Anglikan Irlandia atau Gereja Irlandia dengan Raja Henry ke-8 juga sebagai kepala gerejanya. Gereja Irlandia mengklaim suksesi apostolik karena kesinambungan dalam hierarki. Namun, hal ini dibantah oleh Gereja Katolik bahwa Gereja Irlandia bukan lagi menjadi bagian dari garis kepemimpinan suksesi apostolik karena telah memisahkan diri dengan Paus di Roma. Kini, Irlandia memiliki dua gereja besar, yaitu Gereja Katolik Irlandia yang menjadi mayoritas dan Gereja Irlandia yang merupakan minoritas. Anggota gereja ini mencapai 375.000 orang dan terus menurun setiap tahunnya akibat beralih menjadi ateis maupun telah kembali menjadi anggota Gereja Katolik. 4. Brazilian Catholic Apostolic Church atau Gereja Apostolik Katolik Brasil yang terletak di negara Brasil. Gereja Apostolik Katolik Brasil adalah gereja Katolik independen yang didirikan pada tahun 1945 oleh salah satu uskup Katolik Brasil yang kemudian dikucilkan, yaitu Carlos Duarte Costa. Gereja ini didirikan pada tahun 1945 di Rio de Janeiro, Brasil. Uskup Carlos, pendiri gereja ini, secara terbuka mengkritik dogma infalibilitas kepausan dan doktrin Katolik tentang perceraian dan selibat bagi kaum klerus. Sebagai hasil dari pandangannya yang blak-blakan, Duarte Costa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai uskup gereja Katolik di Botucatu tahun 1937. Costa kemudian terus mengkritik pemerintah dan gereja Katolik, mendukung kebijakan yang dianggap oleh pihak berwenang sebagai komunis. Pada tahun 1944, pemerintah Brasil memenjarakannya, tetapi kemudian membebaskannya di bawah tekanan politik dari Amerika Serikat dan Inggris Raya. Selain itu, dia mengumumkan rencana untuk mendirikan gereja apostolik Katolik Brasilnya sendiri, di mana para imam akan diizinkan untuk menikah dan para uskup akan dipilih melalui pemilihan umum. Pada Juni 1945, Costa mendirikan Gereja Kerasulan Katolik Brasil dan tindakannya yang memecah gereja ini mengakibatkan ekskomunikasi otomatis dari gereja Katolik kepadanya. Belakangan, Costa dinyatakan sebagai vitandus atau seseorang yang harus dihindari oleh umat Katolik. Adapun para pengikutnya kini terasingkan oleh pemerintah karena menentang kepausan. Pada tahun 1949, pemerintah Brasil untuk sementara waktu menghentikan semua ibadah publik oleh mereka karena liturgi dan pakaian imam mereka sama persis dengan gereja Katolik dan akan menimbulkan kebingungan serta sama saja dengan penipuan publik. Namun, beberapa bulan kemudian, gereja-gereja ini diizinkan untuk dibuka kembali asalkan liturgi mereka tidak menduplikasi liturgi gereja Katolik dan pendeta mereka mengenakan pakaian klerus abu-abu berbeda dengan pakaian hitam yang dikenakan oleh imam Katolik. Pada tahun 2007, gereja ini telah memiliki 39 keuskupan di Brasil dan di beberapa negara tetangga. Secara teori, gereja ini adalah gereja induk dari Persekutuan Internasional yang disebut Persekutuan Gereja-Gereja Apostolik Katolik Sedunia, dan jumlah anggota gereja ini berjumlah 561.000 orang. 3. Philippine Independent Church atau Gereja Independen Filipina yang terletak di negara Filipina. Gereja Independen Filipina atau dalam bahasa sehari-hari disebut Gereja Anglipayan adalah denominasi Kristen independen dalam bentuk gereja nasional di antara orang-orang Filipina. Perpecahannya dari gereja Katolik diproklamasikan pada tahun 1902 oleh anggota Union Obrera Democrática Filipina hanya karena ketidakcocokan dengan beberapa imam Katolik Spanyol yang berkarya di Filipina. Isabelo de los Reyes adalah salah satu penggagas pemisahan dan menyarankan agar mantan pastor Katolik Gregorio Anglipay menjadi kepala gerejanya. Gereja ini akhirnya
dikenal juga sebagai Gereja Anglipayan, di mana Uskup Agung pertamanya Gregorio Anglipai tahun 1908. Paus Leo ke-13 menginstruksikan Uskup Agung Gereja Katolik Keuskupan Agung Manila, yaitu Bernardino Nozaleda Yavila, untuk menindak tegas mereka yang memprakarasai perpecahan gereja. Sejak tahun 1960, Gereja Independen Filipina atau Gereja Anglipayan ini telah berada dalam persekutuan penuh dengan Gereja Episkopal di Amerika Serikat, dan melalui itu mereka berada dalam persekutuan Anglikan. Jadi bisa dikatakan, Gereja Independen Filipina ini merupakan salah satu gereja Anglikan di Filipina dan gereja Kristen terbesar setelah Gereja Katolik Filipina. Gereja ini mengizinkan penabisan imamat perempuan, dukungan untuk kontrasepsi dan dukungan pemberkatan pernikahan sesama jenis, namun para anggota gereja masih percaya pada transubstansiasi dan kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi. Banyak orang kudus yang dikanonisasi oleh Roma tidak diakui lagi oleh Gereja Anglipayan dan anggotanya sejak tahun 1902. Pada tahun 2017, uskup tertinggi adalah Ri Timbang yang tatanya terletak di Katedral Nasional Kanak Suci di Ermita, Manila. Gereja ini memiliki anggota sebanyak 916.000 orang yang tersebar di Filipina, membaur dengan anggota Gereja Katolik di mana Gereja Katolik merupakan mayoritas di negara Filipina. 2. Tradisionalis Mexican American Catholic Church atau Gereja Katolik Meksiko Amerika Tradisional yang terletak di negara Amerika Serikat dan Meksiko. Gereja Katolik Meksiko Amerika Tradisionalis kadang-kadang dikenal sebagai Gereja Katolik Tridentin Meksiko Amerika Serikat Tradisionalis adalah gereja Katolik independen di Amerika Utara. Mereka memisahkan diri dari gereja Katolik karena penghormatan mereka terhadap Santa Muerte. Santa Muerte ini adalah sosok yang dianggap suci oleh mereka, simbol pemujaan berhala dan kematian. Hal ini dikutuk keras oleh gereja Katolik termasuk Gereja Katolik Meksiko, namun gerakan ini semakin menonjol dan meluas di abad 21. Santa Muerte ini awalnya muncul sebagai sosok laki-laki, kemudian berubah menjadi sosok perempuan berkerangka yang memegang sabit dan bola dunia. Anggota gereja ini mencapai 2 juta orang dan mereka terutama aktif di daerah perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko, serta hadir di antara komunitas imigran Meksiko di kota-kota besar Amerika Serikat. David Romo Guillen telah menjadi uskup agung gereja ini sejak tahun 1993, tetapi ditangkap pada 2011 karena tuduhan pidana, dan gereja tersebut sekarang tidak lagi beroperasi secara resmi. Pemerintah negara Meksiko secara resmi menghapus gereja ini dari daftar organisasi gereja di Meksiko, namun beberapa di antara mereka diperbolehkan beribadah dengan tanpa pengakuan resmi pemerintah. 1. Chinese Patriotic Catholic Association atau Gereja Asosiasi Katolik Patriotik Cina, Tiongkok. Asosiasi Katolik Patriotik Cina atau disingkat CPA adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1957 oleh pemerintah Tiongkok sendiri, bagian pengawasan umat Katolik Tiongkok. Paus Pius ke-12 menyesalkan sikap dan kegiatan asosiasi yang didirikan oleh pemerintah Tiongkok ini. Selain itu, para uskup di gereja Katolik ini dapat ditabiskan tanpa persetujuan Vatikan, namun berdasarkan rekomendasi pemerintah Tiongkok. Hal ini membuat umat Katolik di Tiongkok bisa dibilang terbagi dua. Satu beribadah sembunyi-sembunyi sebagian besar di bawah tanah karena tunduk pada paus di Roma, dan yang satunya memilih untuk tunduk pada pemerintah atau yang disebut Gereja Asosiasi Katolik Patriotik Cina ini atau CPA. Gereja ini adalah satu-satunya badan organisasi Katolik di Cina yang secara resmi diakui oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok tetapi tidak diakui oleh Vatikan. Meskipun demikian, Tata Suci Vatikan dapat membedakan antara Gereja Katolik di Cina dan Gereja CPA ini. Upaya Vatikan dalam berdialog dan negosiasi dengan pemerintah Tiongkok terus dilakukan. Sejak tahun 1980-an, Vatikan telah mengakui hampir semua uskup yang ditunjuk oleh gereja CPA ini sebagai uskup yang sah dan dalam persekutuan penuh dengan gereja Katolik, meskipun sebelumnya bukan berdasarkan keputusan Vatikan. Gereja Katolik dan Tata Suci Vatikan terus mencari penyelesaian permanen atas peristiwa ini melalui negosiasi dengan otoritas politik Republik Rakyat Tiongkok. Adapun, jumlah umat Katolik Tiongkok berjumlah sekitar 12 juta umat atau 1% dari penduduk, dan dari 12 juta umat ini, 5 juta umat diantaranya merupakan anggota gereja CPA ini yang tunduk pada pemerintah dengan uskup yang diangkat tanpa izin Vatikan. Sedangkan 7 juta umat lainnya tetap tunduk pada paus di Roma. Gereja CPA ini tidak mengawasi umat Katolik di negara Makau, Taiwan, dan Hong Kong karena uskupnya tetap terikat dengan persekutuan penuh dengan gereja Katolik di Roma. Adapun, gereja Katolik Taiwan dan Hong Kong menjadi pihak yang menjembatani hubungan Vatikan dan Tiongkok serta penasehat bagi Tata Suci Vatikan agar berhati-hati dan teliti dengan negosiasi yang dilakukan terhadap pemerintah Tiongkok. Ya, sahabat Katoliku keren, itulah dia 11 gereja yang menyebut dirinya Katolik namun bukan gereja Katolik. Tetap waspada ya sahabat Katoliku keren, dan tetaplah setia dengan ajaran gereja Katolik yang kudus, karena gereja kita bukan didirikan oleh manusia, namun oleh Kristus sendiri sebagai kepala gerejanya, dan Petrus sebagai paus pertama yang kini digembalakan oleh paus ke-266, Paus Fransiskus. Jangan tertipu hanya karena atribut dan beberapa tradisi yang telah diadopsi
oleh gereja-gereja non-Katolik. Tetapi orang Katolik sejati mampu melihat mana rumah sejatinya. Kita doakan semoga mereka yang terpisah ini cepat atau lambat kembali ke pelabuhan sejati, yaitu pangkuan Bunda Gereja, Gereja Katolik yang kudus. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa share video ini agar semakin banyak yang tahu. Salve Dominus Nobiscum.